mengucapkan selamat Hari Idul Fitri. Oke, baik, langsung saja. Kali ini saya ingin berbagi satu hal yang sedikit berbeda dengan yang video-video yang lainnya. Kali ini saya ingin menyampaikan satu hal yang di luar dari motivasi lainnya. Nah, saya ingin berbagi buat kita sekalian untuk berefleksi bahwa apa yang kita lakukan selama masa pandemi COVID-19 ini sudah betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum. Oke, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman semua yang menyaksikan video saya saat ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu semua untuk menyaksikan video saya, meskipun masih bertatih-tatih membuat video ini, namun saya percaya bahwa Bapak Ibu pasti akan menonton, menyaksikannya sampai selesai. Terima kasih. Dan hari ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441. Mohon maaf lahir dan batin buat saudara-saudari kita yang ada di Indonesia, tentunya khususnya saudara-saudara kita Muslim yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kami ucapkan selamat Hari Idul Fitri. Oke, baik, langsung saja. Kali ini saya ingin berbagi satu hal yang sedikit berbeda dengan yang video-video yang lainnya. Kali ini saya ingin menyampaikan satu hal yang di luar dari motivasi lainnya. Nah, saya ingin berbagi buat kita sekalian untuk berefleksi bahwa apa yang kita lakukan selama masa pandemi COVID-19 ini sudah betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum. Nah, malam ini saya dikejutkan dengan satu bacaan yang cukup membuat hati saya sangat sedih dan sangat menyentuh hati saya, yaitu coba kita ambil masing-masing kita buka Alkitab kita masing-masing. Mohon maaf, saya adalah Nasrani, sehingga saya ajak kita untuk membuka firman Tuhan dari Markus 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-23. Namun di sini ada beberapa ayat yang ingin saya bagikan buat kita semua. Yang pertama, di sini saya akan bagi dalam saya bahas dalam 3 bahasa sekaligus, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Wamito, dan juga bahasa Inggris. Oke Bapak Ibu sekalian, dan jangan skip dulu dan saksikan terus sampai selesai. Nah, langsung saja saya bacakan buat kita semua. Tidak semua ayat akan saya bagikan buat kita semua, namun ada beberapa ayat tertentu yang menjadi poin penting buat kita semua. Nah, Markus 7 ayat 1, mulai dari ayat 1. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan berbagai ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Nah, itu ayat pertama.
Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Nah, di ayat 2 ini mengatakan bahwa ada segerombolan orang yang datang untuk menemui Yesus. Namun ketika sampai di kediaman Tuhan Yesus, orang-orang ini melihat ada murid-murid Yesus sedang makan bersama. Namun mereka perhatikan bahwa ternyata murid-murid Tuhan Yesus tidak membasuh, tidak membersihkan tangan mereka. Dengan kata lain bahwa saat mereka makan, mereka tidak mencuci tangan, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan dalam pembacaan dari ayat Alkitab terjemahan Wameto bahasa Timor, ya, itu sangat jelas bahwa mereka makan tanpa mencuci tangan, sehingga itu menuai banyak kritikan, banyak protes dari orang-orang Farisi atau orang-orang segerombolan itu yang datang untuk menemui Yesus. Mereka mengatakan bahwa tangan kamu najis. Kita lanjut di ayat yang ketiga. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka, saudara-saudara. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Nah, ini mereka bertanya kepada Yesus bahwa kenapa murid-murid Yesus tidak menuruti adat istiadat atau kebiasaan nenek moyang orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, untuk saat makan harus mencuci tangan, membersihkan diri kita sebelum mengkonsumsi makanan tersebut. Mereka bertanya kepada Yesus, kenapa anak-anak murid-muridmu tidak melakukan hal itu, tidak menuruti kebiasaan nenek moyang kita? Lalu jawabnya kepada mereka, artinya jawab Yesus kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Nah, Yesus bilang, betul nubuatan Yesaya, kamu orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, sebangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Di ayat 7 itu, coba kita lihat sama-sama di ayat 7. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia, saudara-saudara. Nah, dari ayat ini sangat saya menyentuh hati saya. Kenapa ayat ini sangat kuat? Karena begini teman-teman, ini bukan sesuatu yang lawan tentang anjuran-anjuran pemerintah untuk menghindari COVID-19. Namun ini kembali kepada
iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa ketika kita lebih mendengarkan apa yang lebih kuat dari manusia katakan, apakah kita berdosa? Nanti teman-teman bisa komen di kolom komen, apakah kita berdosa ketika kita lebih memperhatikan, lebih takut terhadap apa yang manusia katakan, atau kita lebih mengutamakan apa yang Tuhan mau? Hanya sekedar kita, Tuhan bilang kita jangan munafik. Kita sering berkata atau beribadah dengan bibir kita, apakah hati nurani kita juga ikut bersyukur? Ini pertanyaan buat kita semua, teman-teman. Kita lanjut di ayat yang ke-8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus ayat 9, Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Ayat 10, karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Nah, ini perintah-perintah dari Musa, teman-teman. Nah, di sini saya ingin berbagi buat kita semua bahwa di ayat-ayat selanjutnya mengatakan bahwa ayat 17, sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apakah apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya? Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Betul, teman-teman. Ini yang dapat saya bagikan untuk kita semua. Dan kita perhatikan sedikit dari ayat yang dari terjemahan kita lihat dari terjemahan Uameto ayat yang ketiga. Nanti ada di terjemahan di bahasa Indonesia juga ya, di Markus 7 ayat 3 ya.
ale atuni Farisi onane amsa atuni Yahudi sin panat matane sin nais unu sin halat sin kana fa kalusin fe kana fanu fasini niman. Nah, ini lebih jelas lagi. Satu kali lagi ya. Ale atoni Farisi onane amsa atoni Yahudi sin panat matane sin amnais unu sin halap sin kanafa kalusin fe kana fanu fasini niman. Nah, ini teman-teman, ini lebih jelas di terjemahan ini mengatakan bahwa orang-orang Farisi mereka lebih berpegang teguh kepada adat istiadat, aat amnasib unu, adat istiadat orang tua. Mereka tidak akan makan sebelum mereka mencuci tangan. Nafanu niman, ya, niman artinya tangan, teman-teman. Nah, di sini yang kita perhatikan bahwa betul apa yang disampaikan oleh pemerintah itu betul untuk kita menghindari penyakit corona, virus corona, dengan cara kita mencuci tangan, menghindari kontak fisik dengan orang lain. Menurut saya ini sangat bertentangan, teman-teman. Ini merupakan satu budaya atau adat istiadat yang baru muncul seketika ketika virus corona ini muncul, teman-teman. Nah, apa yang kita lakukan? Ini sangat bertentangan dengan ayat firman Tuhan, teman-teman. Coba teman-teman bisa komen. Coba teman-teman bisa baca lanjut di Markus 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-23, teman-teman. Kenapa saat ini saya membuat video untuk membagikan hal ini? Karena ini sangat menyentuh dalam diri saya, sangat membuat saya terdorong untuk membuat video dan berbagi hal ini, teman-teman. Untuk kita saling mengetahui semua, apakah kita berdosa terhadap Tuhan? Kita lebih taat kepada manusia, begitu teman-teman. Apakah kita berdosa? Nah, ini pertanyaan buat kita semua. Coba teman-teman bisa komen di bawah ini, teman-teman. Yesus bilang begini, ketika kita makan, sesuatu yang masuk dalam diri kita itu tidak akan najis, tidak akan menjadi hal yang mempengaruhi hidup kita. Tetapi yang lebih najis, yang sangat mempengaruhi adalah sesuatu yang keluar dari diri kita, yang kita keluarkan menjadi najis, sesuatu yang tidak baik, yaitu hal-hal di bawah ini, di ayat yang yaitu pikiran jahat. Nah, pikiran jahat manusia, ketika itu yang keluar, itu akan lebih najis, teman-teman. Pikiran jahat ini seperti apa? Coba teman-teman bisa mengartikan dengan teman-teman punya pengertian sendiri. Lalu yang kedua, percabulan. Percabulan, teman-teman. Ini sangat banyak yang manusia lakukan, yang manusia keluarkan dari dirinya, itu menjadi najis buat teman, buat sesama, buat Tuhan, semua itu. Pencurian. Nah, pencurian, banyak koruptor,
hal-hal yang berkaitan dengan pencurian, teman-teman, pembunuhan sering terjadi. Itu yang manusia lakukan. Itu yang lebih najis, yang Tuhan Yesus katakan bahwa sesuatu yang keluar dari diri kita terhadap orang lain atau yang kita lakukan itu yang lebih najis, bukan makanan yang kita konsumsi dengan kotor istilahnya ya, dengan tidak bersih yang kita konsumsi. Karena kita konsumsi nanti akan keluar dan tidak akan ada apa-apanya. Tetapi apa yang kita keluarkan dari diri kita, itu yang menyebabkan sesuatu. Itu menyebabkan banyak orang lebih tersakiti, teman-teman. Hati Tuhan juga tersakiti, hati teman-teman kita tersakiti, saudara-saudara kita, orang tua kita, pemerintah kita. Nah, ini yang menjadi tantangan buat kita semua. Apalagi kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang saat ini mewabah di seluruh dunia. Kata-kata yang ada persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, itu semua najis. Semua hal timbul dari dalam dan menajiskan orang, baik diri kita maupun orang lain. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat malam, shalom.